Baik, ini terlepas dari statusnya sebagai Paus Fransiskus ini juga merupakan penggemar berat sepak bola, Ocha dan pemirsa. Dia bahkan memiliki klub andalan yang disukai, yaitu klub favorit Paus Fransiskus adalah San Lorenzo. Dari negaranya asalnya yaitu Argentina. Dan selama bertahun-tahun dalam jabatannya, dia juga sudah sering bertemu para pesepak bola terkenal dunia. Dan kabarnya, Paus Fransiskus ini hanya memiliki satu paru-paru. Karena saat remaja, Paus Fransiskus menderita infeksi pernafasan serius. Ini membuat kondisi terpaksa menjalani operasi pengangkatan paru-paru. Meski begitu, pemirsa, keterbatasan itu tidak menghalanginya untuk menjalani kehidupannya yang aktif dan produktif. Ya, jika kita ingat kembali juga, Togi, bahwa terpilihnya Paus Fransiskus sebagai Paus ini, posisinya adalah menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang sebelumnya mengundurkan diri dan menandai dimulainya era baru dalam Gereja Katolik. Di mana Paus Fransiskus ini di tahun 2013 mulai menjabat. Ketika itu Paus Benediktus 16 memang juga mengundurkan diri karena adanya masalah kesehatan dan juga usia. Dan adapun terakhir kali Paus mengundurkan diri, ini adalah ketika Paus Gregorius XII sebelumnya mengundurkan diri di tahun 1415 untuk mengakhiri perpecahan barat di Gereja Katolik. Nah, pemirsa, kalau kita ingat kembali juga pemilihan nama Paus Fransiskus, ini adalah Paus pertama yang memilih nama Fransiskus, di mana dengan memilih nama Fransiskus, ia menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap Santo Fransiskus dari Assisi, seorang santo yang dikenal dengan kesederhanaan, kemudian juga cintanya yang luar biasa terhadap alam, serta kasihnya terhadap kaum miskin. Ya, Santo Fransiskus dari Assisi ini kita bicara dengan sejarah masa lalu. Namanya sendiri dipilih oleh Kardinal Bergoglio, ini yang merupakan pendiri Ordo Franciscan Friars, di mana tahun 1290 saat mendirikan Ordo itu, Santo Fransiskus dikenal karena menyangkal kekayaan dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Itulah yang membuat kita juga mungkin melihat sosok Paus Fransiskus yang kemudian mengambil nama Fransiskus ini betul-betul menunjukkan dalam kehidupan nyatanya bagaimana menjadi sosok pemimpin yang bersahaja begitu, walaupun merupakan seorang kepala negara tahta suci Vatikan, tetapi beliau menunjukkan kebersahajaannya dan juga cinta kasihnya terhadap orang-orang yang termarginalkan. Ya, dan sebelum Paus Fransiskus ke Indonesia ini pernah dikunjungi beberapa pemimpin tertinggi Gereja Katolik lain. Itu ada di antaranya Paus Paulus ke-6 pada 1970. Lalu ada kunjungan terakhir terjadi pada 1989 ketika Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Artinya momen tersebut sudah berlalu sekitar 35 tahun ya, Ocha ya, setelah kunjungan Paus ke Indonesia. Ya, jika kita bicara mengenai kunjungan yang dilakukan oleh Paus dari Vatikan ke Indonesia, ini totalnya ada sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah di tahun 1970, di mana ketika itu Paus Paulus ke-6 yang berkunjung merupakan pemimpin Gereja Katolik pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia. Di mana kedatangan Paus Paulus ke-6 saat itu disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Soeharto kala itu menyambut langsung Paus Paulus ke-6 ketika mendarat di Jakarta. Dan berikutnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989. Adalah merupakan kunjungan Paus yang kedua ke Indonesia, di mana Indonesia kala itu sangat bersukacita menyambut kedatangan Paus Yohanes Paulus II. Ya, ini terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Pos Indonesia nih, Ocha dan pemirsa, ini telah meluncurkan perangko edisi terbatas. Ini terbitnya perangko Paus Fransiskus edisi terbatas ini bisa didapatkan di kantor pos. Mungkin sudah jarang ya orang ini ya mengkoleksi sebuah perangko. Betul. Namun kali ini ada sebuah edisi perangko ini untuk menyambut kedatangan atau kunjungan Paus Fransiskus. Dan Pos Indonesia ini memperkenalkan sosok Paus yang memiliki nama lahir Jorge Mario Bergoglio.
Ini lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Sosok dikenal karena pendekatannya yang Bapak dan Ibu yang kami sederhana. hormati, kembali kami ucapkan selamat datang di Istana Negara Jakarta. Ladies and gentlemen, once again welcome to the State Palace. Perlu kami beritahukan bahwa selama agenda acara kita pada pagi hari ini, kami telah menyediakan alat penerjemah di masing-masing kursi Bapak dan Ibu sekalian. Kami beritahukan bahwa channel 1 adalah untuk bahasa Indonesia, channel 3 adalah untuk bahasa Itali, dan channel 4 adalah untuk bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that during our morning agenda, we have prepared for the translator device. Channel 1 is for Indonesia language or bahasa Indonesia, channel 3 is for Italy, and channel 4 is for English.